Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu sebagian daripada sahabat-sahabat kita mungkin sudah pergi berlibur. Saudara mungkin juga akan menyusul. Tapi puji Tuhan kalau kita boleh dan masih ada di dalam ibadah pada hari ini. Saya yakin dan percaya Tuhan melihat dan Tuhan menyertai memberkati kita semua. Bapak Ibu, ada seorang penulis atau penyair dan juga penulis lagu bernama Leonard Cohen. Orang Yahudi, tapi November 2016 dia meninggal, yaitu tahun lalu. Dan orang ini terkenal karena dia menulis satu lagu dengan satu judul The Broken Hallelujah. Haleluya yang tidak sempurna, kira-kira maksudnya begitu. The Broken Hallelujah. Salah satu lirik atau kalimat yang ada yaitu adalah I'll stand before the Lord of Song. Aku berdiri di hadapan Allah yang mempunyai lagu, with nothing on my tongue but hallelujah. Aku berdiri di hadapan Allah tanpa apa-apa yang lain di dalam lidahku kecuali haleluya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, lagu itu menjadi terkenal dan orang ini pun menjadi terkenal walaupun dia seorang Yahudi, tapi dia pernah bilang begini sebelum mati, tidak mungkin kita itu tidak mendapatkan sesuatu dari seorang pribadi yang bernama Yesus. Semakin kita pelajari mengenai Yesus, semakin kita akan dapatkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan dikatakan dia membawa hidupnya sebagai orang Yahudi untuk percaya Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, manusia itu diciptakan dengan satu kemampuan, satu elemen dalam diri, yaitu adalah untuk menyembah. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak, kita lawan. Bahwa manusia itu sudah dicetak oleh Allah dengan memiliki satu kemampuan dan juga kerinduan untuk menyembah. Hanya, apakah dia akan menyembah Allah yang benar atau tidak? Kalau dia tidak mendapatkan Allah yang benar untuk dia sembah, dia akan menyembah yang lain. Makanya di dunia ini ada orang menyembah batu, ada orang menyembah gunung, ada orang menyembah matahari, ada orang mungkin menyembah sungai, ada orang menyembah orang. Kalau kita tidak di dalam hidup ini menyembah kepada Allah yang benar, kita akan menyembah sesuatu yang lain. Itu bahayanya. Kita bisa menyembah uang, kita bisa menyembah kesuksesan, kita bisa menyembah segala sesuatu yang lain, bahkan kita bisa menyembah roh jahat. Kenapa? Karena memang manusia sudah diciptakan untuk bisa menyembah dan dia akan haus dan rindu untuk menyembah. Itu sebabnya dalam hidup saudara dan saya, kita harus belajar bersyukur kalau saudara dan saya menyembah Dia, Sang kebenaran itu. Kalau kita bicara menyembah, menyembah itu punya beberapa elemen. Hari ini saya ingin bicara mengenai pillars of worship. Pilar-pilar penyembahan. Menyembah itu enggak asal menyembah. Kalau mau bicara penyembahan yang baik dan benar, itu ada aturan mainnya. Menyembah yang baik dan benar, itu ada pilar-pilar yang harus diperhatikan. Mari coba lihat dengan saya dalam Matius pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai 12 berbicara orang Majus yang datang menyembah Yesus.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk apa saudara? Menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita sering dengar mengenai orang Majus datang menyembah Yesus. Itu sebabnya kita ingin fokus konsentrasi pada hari ini untuk merenungkan mengenai penyembahan, pilar-pilar menyembah. Apakah pilar-pilar di dalam menyembah yang baik yang harus saudara dan saya tahu dan miliki, supaya penyembahan kita itu baik, supaya penyembahan kita diterima Tuhan, supaya penyembahan kita benar dan tidak salah? Jawabnya adalah pilar pertama, knowing the Savior. Tahu mengenai Sang Juru Selamat. Kenal Juru Selamat. Orang kalau mau menyembah, dia harus tahu siapa yang dia sembah. Dan dia harus percaya bahwa itulah yang dia sembah yang baik dan benar. Itulah yang dia sembah, itulah Kristus Juru Selamat dunia. Orang kalau tidak yakin dengan apa yang dia sembah, penyembahannya nggak akan jadi bagus. Tapi kalau manusia itu yakin siapa sih yang aku sembah, beda. Walaupun ada Herodes raja, orang Majus tidak datang dan sembah kepada raja. Mereka cari raja yang baru lahir, yang ditunjukkan lewat bintang. Mereka ini ahli perbintangan. Tapi bukan bintang-bintang ramalan 12 bintang itu. Bukan itu maksudnya. Ahli perbintangan itu artinya mereka itu mempelajari bintang-bintang dan mereka lihat ada satu bintang yang besar yang berbeda dan sinarnya berbeda. Dan bintang itu berjalan dan bisa menuntun mereka. Mereka bilang ini bintangnya ini spesial. Ini bintang di mana ada raja baru lahir. Itu sebabnya mereka pergi dan cari. Cari untuk apa? Apakah dicari untuk bisa selfie? Bukan. Dicari untuk menyembah. Itu bedanya. Jadi kalau manusia mau menyembah,
manusia harus mencari sang kebenaran itu. Kalau saudara tidak yakin dengan siapa yang saudara sembah, penyembahan saudara itu ngambang. Tidak akan bisa tajam penyembahan saudara. Tidak akan bisa full sepenuh hati penyembahan saudara. Kalau saudara tidak yakin dengan juru selamat saudara, bahkan mungkin saudara tidak akan menyembah. Tapi kalau orang tahu siapa juru selamatnya, siapa dia sang raja, siapa dia sang kebenaran, kita akan bisa menyembah dengan baik. Mencari sang kebenaran, percaya kepada sang kebenaran itu. Karena tahu kebenaran belum tentu menyembah. Setan juga tahu Yesus loh, jangan salah. Bukan hanya orang Majus. Setan juga tahu bahwa Yesus lahir. Tapi setan tidak menyembah. Tahu tidak membuat saudara menyembah. Tapi percaya sepenuhnya, itu akan membuat saudara mau menyembah. Ini yang kita harus pahami. Menerima kebenaran itu, sang kebenaran di dalam hati, itu akan membuat saudara mampu menyembah dengan baik. Itu sebabnya saya katakan, kalau saudara, kita semua diberikan oleh Allah kemampuan untuk menyembah. Dorongan itu pasti ada untuk seseorang menyembah. Siapapun dia, agama apapun dia, dari latar belakang apapun dia, dari negara manapun dia, etnis apapun dia, manusia diciptakan untuk menyembah. Kalau dia tidak sembah yang benar, pasti dia sembah yang lain. Itu makanya berbahaya kalau saudara tidak knowing the Savior. Kalau saudara tidak tahu siapa juru selamat saudara. Hati-hati. Harun pernah bangun yang namanya lembu anak emas. Seluruh rakyat nyembah itu. Coba pikir, manusia kok nyembah patung binatang? Dalam firman di dalam perjanjian lama dikatakan, jangan membuat patung menyerupai apapun untuk disembah. Karena manusia cenderung mau nyembah. Kalau ada bintang film ngetop, aduh, mengidolakan. Hati-hati, sebentar lagi kalau nggak hati-hati bisa nyembah. Kita harus jaga diri kita dengan sebaik-baiknya, supaya kita tidak sampai terjatuh di dalam semuanya itu. Saya membaca satu penyelidikan yang dibuat oleh profesor psikologi dari Brigham Young University bernama Julianne Holt Lundstad PhD, yang menyelidiki mengenai meta-analisis dari 148 penyelidikan. Dikatakan bahwa orang-orang yang hidupnya kurang punya teman dalam hidup, 50% lebih gampang cepat mati. Orang-orang di hasil penyelidikan berkata 50% dari manusia yang kelompoknya terlalu kecil sampai nggak punya teman, hidup sosialnya terlalu sedikit, itu nggak awet hidup, alias cepat. Tapi orang-orang yang networknya itu luas, dikatakan mereka itu sehat secara sosial. Mereka itu bisa hidup dan panjang umurnya. Makanya harus berteman dengan banyak orang. Berbuat baik dengan banyak orang. Amin Bapak Ibu. Bukan berteman untuk diakali. Bukan untuk kita memanfaatkan orang. Berteman dengan baik tanpa motivasi aneh-aneh hidup ini. Tapi ingat, teman di atas segala teman adalah juru selamat saudara.
berteman, bersahabat intim dengan Kristus. Itu yang indah. Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya, suasana Natal ini membawa saudara dan saya semakin punya hati menyembah Dia. Natal jangan sampai kita itu dibuat melenceng ke arah yang lain. Natal itu adalah untuk memperhatikan satu sosok, yaitu Kristus, Juru Selamat kita. Natal itu adalah untuk memberikan waktu kepada Sang Pribadi Juru Selamat itu. Karena kalau kita bicara Natal, banyak orang merayakan Natal dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Lagu Natal dinyanyikan di mana-mana, di mal-mal, di restoran. Itu sudah ada penyelidikan. Kalau dinyanyikan banyak lagu Natal di mal-mal, di toko-toko, di restoran-restoran, itu yang di restoran itu nambah ordernya lebih banyak. Biasanya makan 3 macam jadi 6 macam karena lagu Natal. Biasanya shopping itu cuman 1 juta bisa shopping jadi 10 juta karena lagu Natal. Ini sudah diselidiki. Makanya Natal itu yang harusnya 25 Desember itu dibuat maju sampai akhir Oktober sudah dimulai. Hias di mana-mana. Bahkan penyelidikan mengatakan begini. Lagu Natal ditambah hiasan Natal, ditambah aroma-aroma wangi-wangian di musim Natal, itu menambah omset luar biasa. Semua orang merayakan Natal kan? Apa motivasinya? Makanya kita harus kembali kepada satu motivasi yang baik, mengenal Dia Juru Selamat, memberikan penyembahan yang baik kepada Dia. Natal itu saudara sibuk dengan Tuhan atau sibuk dengan diri sendiri dan kepentingan diri sendiri. Betul gak Bapak Ibu? Ini yang kita harus pahami. Inilah pilar pertama daripada penyembahan, yaitu adalah tahu Sang Juru Selamat. Dan untuk yang namanya orang-orang Majus itu ketemu Yesus, butuh waktu 2 tahun. 2 tahun. Kita kadang-kadang pergi kota lain, ke pulau lain cari gereja. Muter-muter sebentar gak ketemu. Ya wis lah gak jodoh. Nanti minggu depan kembali ke HFC. Iya kan? Kita muter-muter nyari-nyari setengah jam, 1 jam. Nyasar kiri kanan. Kita bilang apa? Wis pulang aja. Orang Majus 2 tahun Bapak Ibu, itu bukan waktu yang singkat mencari bayi Yesus. Nah, kita lihat pilar yang kedua. Pilar kedua dalam penyembahan adalah love the Savior. Bukan hanya tahu Juru Selamat, tapi mencintai Juru Selamat. Jangan sampai kita terperangkap mencintai Natalnya. Jangan mencintai Natalnya. Cintailah Yesusnya. Jangan mencintai perayaannya. Keliru. Karena perayaan itu dibuat supaya kita fokus pada satu pribadi, Yesus. Belajarlah mencintai Juru Selamatnya. Karena itulah yang dikatakan oleh orang-orang Majus. Kami datang untuk menyembah Dia. Dalam ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, melihat anak itu bersama Maria ibunya, sujud menyembah Dia. Lalu membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mencintai Dia, itu penting. Setan tahu Yesus. Cinta? Tidak. Benci. Ada banyak orang tahu Yesus. Cinta? Tidak. Berbahagialah saudara dan saya tahu Yesus. Dan kita diberi kesempatan bisa mencintai Dia sepenuh hati. Amin Bapak Ibu. Ini penting.
Kasih itu menciptakan rasa hormat dalam hati kita. Kalau ada kasih, ada rasa hormat. Kalau ada kasih kepada Kristus, ada rasa hormat kepada Dia. Kasih itu menciptakan sebuah rasa hormat dalam hidup kita. Kasih itu membangun penyembahan. Jadi karena saudara mengasihi, makanya saudara menyembah. Sekarang dibalik. Kalau saudara tidak menyembah, apa artinya? Iya kan? Jadi mari di dalam hidup ini ingat baik-baik. Kalau kita memang mengasihi Sang Juru Selamat, maka kasih kita akan melahirkan penyembahan dari hidup kita. Penyembahan itu bukan sekedar lagu, pujian, suara yang keluar dari mulut. Penyembahan itu adalah totalitas hidup kita. Mengabdi kepada Dia dan hidup untuk Dia. Itu. Karena Bapak Ibu, apapun terjadi dalam dunia ini dengan kita, apapun pekerjaan saudara dan saya, pada akhirnya kita akan kembali kepada Dia. Kalau ada orang meninggal kita bilang apa? Beliau sudah kembali ke pangkuan Tuhan. Betul ya? Beliau sudah kembali ke sisi Tuhan. Saya tidak mau tahu orang itu kerjanya apa di dunia. Tapi kalau orang itu kembali, dia akan kembali kepada Tuhan. Dan kalau dia kembali sebagai seorang percaya, dia akan kembali dan terima berkat dan terima berkat rohani yang luar biasa di sorga. Tapi kalau dia bukan seorang yang percaya, dia akan kembali kepada Tuhan untuk menerima penghakimannya. Itu bedanya. Oleh sebab itu kita harus belajar mencintai Juru Selamat kita. Kasih itu mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera. Saudara pikir damai sejahtera itu murahan? Sulit. Damai sejahtera itu sangat penting. Orang kalau hilang damai sejahteranya, tidak tenang dia. Wajahnya pun itu kalau hilang damai sejahtera juga nggak jadi bagus. Orang hilang damai sejahtera itu kacau semua aktivitas hidupnya. Termasuk makan, minum, tidurnya, kerjaannya, semua jadi kacau Bapak Ibu. Kacau pula yang namanya komunikasi dia dengan orang lain. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Supaya jangan sampai hilang damai sejahtera. Manusia kalau sudah hilang damai sejahtera, apa saja bisa terjadi. Dengar saya baik-baik. Apa saja bisa terjadi. Dia akan coba mengejar untuk mendapatkan damai sejahtera itu dengan apa saja, nggak peduli dia. Termasuk dengan cara yang halal ataupun tidak. Termasuk dengan cara yang berdosa ataupun tidak. Dia akan berusaha cari. Kalau semakin tidak dapat, semakin dia akan kejar. Dan semakin kejar tidak dapat, lama-lama depresi. Tahun 2012, musim panas, Sylvester Stallone, bintang film terkenal, anaknya bernama Sage Stallone, umur 36, tiba-tiba dikabarkan mati karena serangan jantung. Ayahnya berkata, saya nggak bisa nolong dia. Dan Sylvester Stallone ini karena dia bintang film terkenal, walaupun anak mati ya mati, syuting film jalan terus. Saudara bisa bayangkan betapa sulitnya. Kalau kita pengusaha, kita punya toko, kalau ada anggota keluarga kita meninggal, tinggal ditutup tokonya selesai.
Mau tutup seminggu, sebulan, gak ada yang ngurus. Tapi kalau main film, orang terkenal kayak dia, anak mati, main film harus jalan terus. Syuting jalan terus. Coba saudara pikir, susah gak? Berat itu. Lagi sedih. Sampai dikatakan bahwa seringkali dia terlihat banyak termenung kalau lagi break antara sesi-sesi syutingnya. Dia merasa sangat kehilangan akan anaknya. Damai sejahtera itu mahal Bapak Ibu. Mahal. Orang salah sasaran, salah pemikiran. Pikir damai sejahtera ada di hiburan-hiburan. Tapi damai sejahtera yang benar itu datangnya dari Allah kepada saudara. Damai sejahtera yang benar itu bukan dari luar ditarik masuk ke dalam. Damai sejahtera yang benar itu dari atas turun kepada saudara dan kita bagikan kepada yang lain. Itu yang benar. Makanya Yesus berkata, damai sejahtera yang aku berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Yang punya Yesus mah KW1 asli. Damai sejahtera yang dunia berikan tidak asli. Damai sejahtera yang dunia berikan itu sama seperti orang makan garam. Tambah dimakan, tambah ngelak. Orang makan garam, tambah makan, tambah haus. Dulu sekali teman saya bawa saya pergi pub. Ya pubnya di Indonesia ini kan ya pub-pub biasa lah, nggak seperti luar negeri. Dia mau minum soft drink, dia minum apa, saya minum, duduk dengerin musik. Saudara tahu? Dikasih kacang. Dan kacang itu pasti asin. Lalu AC-nya itu tidak dibuat dingin seperti HFC. Anget-anget. Lalu kita makan kacang. Kan minum, makan kacang. Saudara tahu? Semakin kacang dimakan, semakin rasa apa? Haus. Haus, 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 haus. Kacang itu tidak usah diminta, habis itu datang lagi. Kacangnya datang lagi. Kalau saudara haus pesan minum lagi enggak? Minumnya yang mahal. Kacangnya termasuk. Ini kan pinter. Jadi kacang campur garam, makan asin, asin minum. Ngobrol, tangan jalan lagi. Asin minum lagi. Selesai, jalan lagi tangan. Terus, gak taunya duduk minum aja bisa 3 gelas kita. Sendirian. Wih, habis banyak ya soft drink ini. Kenapa? Ya dibuat begitu. Damai sejahtera dunia itu seperti itu. Saudara salah mencari, salah alamat, salah sasaran. Engkau semakin datang situ, semakin asin, semakin haus. Makanya orang kalau pikir damai sejahtera ada di judi, judi terus enggak mari-mari. Dia pikir damai sejahtera ada di karaoke, diskotik, tiap hari gedek terus. Enggak selesai. Hati-hati. Damai sejahtera yang KW1 datang dari Kristus Tuhan. Itu yang benar. Itu sebabnya belajar mencintai Kristus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Yang sudah memelihara saudara dan saya. Kita ngucap syukur loh dari Januari sampai sekarang masih bernafas. Walaupun hidup ada kurang ini kurang itu. Yang penting hari ini masih bernafas. Walaupun ada masalah-masalah yang mungkin belum selesai. Yang penting hari ini masih bernafas. Betul tidak Bapak Ibu? Jadi kalau tidak punya lagi sesuatu untuk saudara syukuri kepada Allah.
Kalau hidup dan perjalanan hidup saudara hanya mengalami kegagalan, kesalahan, mungkin pula kehancuran. Belajar tetap mengucap syukur. Sing penting aku urip. Yang penting aku masih hidup. Nafas masih ada. Aku mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Walaupun Natal ini gak bisa banyak shopping. Mungkin cuma bisa belinya emping. 2 keping. Ngucap syukur. Amin. Nggak usah iri hati, nggak usah bingung kalau teman-teman saudara semua keluar negeri. Kemudian saudara bingung semua di rumah. Ayo lo teman-teman kita pada foto lo di sana. Dia pada foto di Eropa, pada foto di Amerika, tuh pada foto di Kanada. Kita nih lo foto di kejeran. Tidak apa-apa. Tidak perlu terpengaruh dengan semua itu. Amin Bapak Ibu. Jangan ribut urusan yang kayak begini. Gak usah malu kalau gak keluar negeri. Amin Bapak Ibu. Loh, kok aminnya cuma sedikit? Gak terima tak ini. Iyalah. Hidup itu. Jangan jadikan semua itu tekanan sosial buat saudara. Karena lihat semua teman-teman, shopping lah, dia beli itu loh, dia aduh, CAP kita ini loh. Cuma bisanya beli telur pada Pak Sutrisno. Gak usah terpengaruh, gak apa-apa. Yang mau keluar negeri, haleluya puji Tuhan. Yang tidak keluar negeri juga haleluya puji Tuhan. Yang penting ada damai sejahtera di hati. Amin Bapak Ibu. Karena hidup dekat dan mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan itu harusnya lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Sekarang yang ketiga. Pilar yang ketiga adalah sacrifice for the Savior. Berkorban untuk juru selamat. Karena juru selamat sudah berkorban buat saudara dan saya. Berkorban untuk juru selamat. Artinya hidup menyembah itu ada pengorbanan. Jangan terperangkap begini. Saya menyembah supaya diberkati. Loh itu juga benar. Tapi ya tidak selalu harus begitu. Kadang-kadang untuk menyembah kita harus berkorban. Benar. Ketika kita menyembah beribadah belum tentu orang lain setuju dengan kita. Bisa mengolok kita, menganiaya kita, membenci kita. Itu pengorbanan dalam penyembahan saudara kepada Allah. Ketika kita menyembah, tidak semua orang akan mencintai saudara. Daniel hidup menyembah tapi dibenci orang. Betul tidak? Ini. Makanya kita berkata bahwa dalam menyembah itu ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Orang Majus itu datang kepada Yesus berkorban 2 tahun perjalanan. Dan orang Majus itu bukan 3 orang seperti di kartu Natal. Waktu kita kecil kartu Natal orang Majusnya 3. Orang Majus itu orang kaya. Orang punya onta zaman dahulu itu orang kaya. Ontanya banyak itu kayanya luar biasa. Kalau mereka itu berjalan cari Yesus itu bukan sendirian. Itu satu rombongan besar. Berjalan. Makanya waktu rombongan ini sampai kepada Herodes, masuk kota begitu, gempar seluruh kota. Ini kok banyak turis datang. Rombongannya luar biasa. Lalu ditanya, mau apa ke sini? Jawabnya simpel. Kami datang mencari raja yang baru lahir. Wah, satu Yerusalem gempar semua. Hah?
Raja kan cuma satu, Herodes. Oh tidak, ada raja yang baru lahir. Di manakah itu? Alkitab bilang seluruh kota gempar. Berjalan 2 tahun mencari Yesus bukan sesuatu yang mudah. Meninggalkan tempat kelahiran mereka, meninggalkan bisnis-bisnis mereka, meninggalkan seluruh keluarga besar yang mungkin jauh lebih banyak yang tidak dibawa. Dalam perjalanan bisa mengalami banyak halangan dan hambatan. Itu bagian daripada berkorban. Kalau mau menyembah Yesus dan tidak ada pengorbanan, agak sulit. Wong saya jadi Kristen sungguh-sungguh SMP saja udah dibully saya. Dulu nggak ngerti, nah itu namanya dibully. Sekarang baru ngerti. Oh, awas rek, pendeta lewat rek, awas. Gitu, terus saya lewat. Mereka lagi ngomong-ngomong yang kotor-kotor itu. Saya lewat. Hani lewat, pendeta lewat. Wong suci lewat. Coba. Saya nggak ngerti kalau itu dibully. Sekarang aja baru tahu ada istilah dibully. Karena mereka tahu saya hidup menyembah Tuhan. Tapi saya belajar memenangkan mereka satu persatu. Yang nakal-nakal itu tak bawa ke persekutuan doa di rumah saya. Banyak saudara. Persekutuan doa di rumah saya mulai 3 orang, itu sampai ratusan orang. Ratusan. Satu kali ibadah itu 150 orang. Tanpa AC, tanpa musik, tanpa band dan segala macam. Rumahnya papa saya. Penuh di ruang tamu, duduk di atas stiker semua. Tobat satu persatu. Tapi kalau ke sekolah, ya itu dilokno orang. Pendeta rek. Karena satu kelas yang bawa Alkitab ke sekolah itu saya. Alkitab segini gede itu saya bawa ke sekolah. Sekarang enak Alkitab ada di iPhone. Dulu di sekolah. Kadang-kadang baca Alkitab di atas pesawat itu dilihatin orang kiri kanan. Gak enak juga gitu. Tapi sekarang bisa baca Alkitab lewat HP. Orang gak tahu juga. Kita bisa baca, ya kan? Ada pengorbanan Bapak Ibu. Dalam penyembahan ada ekspresi kasih. Makanya dalam penyembahan mereka mempersembahkan emas, mur, kemenyan. Kita tidak mungkin menyembah Allah tanpa memberikan sesuatu kepada Allah. Tidak mungkin. Kita akan belajar memberikan yang terbaik. Makanya di dalam perjanjian lama orang yang masuk bait Allah harus membawa persembahan. Harus. Ketika Yesus mau masuk tidak punya uang. 2 koin itu, koin paling kecil. Yesus bilang kepada Petrus, kamu pergi ke danau, pancing ikan. Ikan pertama yang kau dapat, ambil, buka mulutnya, nanti keluar 4 koin. 2 untuk engkau, 2 untuk aku, untuk kita masuk dan menyembah di bait Allah. Itu yang paling kecil, diharuskan supaya dilatih untuk membawa sesuatu bagi Allah. Itu. Tapi zaman sekarang, kadang-kadang saya lihat itu aneh. Masa di dalam kantong kolektor itu ada karcis parkir, bungkus permen. Waduh, jangan-jangan besok-besok ada tusuk gigi. Iya kan? Hati-hati. Menyembah yang benar, membawa persembahan yang baik dan benar pada Tuhan. Jangan sembarangan. Ngasih Tuhan bungkus permen. Ntar dikirim sakit gula baru kapok. Iya, karcis parkir dimasukkan. Besok-besok nanti jadi tukang parkir lagi kita ini. Dalam penyembahan ada resiko kasih. Saudara pikir orang Majus itu ketemu Yesus tidak ada resiko? Ada. Mana risikonya? Nih ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kan Herodes tadi bilang di ayat yang ke-8, pergi dan selidikilah mengenai anak itu. Setelah itu kembali kepada aku, beritahukan padaku supaya aku datang dan juga menyembah dia. Apa benar Herodes mau menyembah Yesus? Pikir baik-baik. Dia mau bunuh. Ini kata-kata politik. Ini kata-kata ucapan bohong. Makanya sorga itu tahu kebohongannya Herodes. Kirim malaikat
beritahu kepada orang Majus yang jujur dan tulus. Jangan kembali kepada Herodes. Titik. Tapi nggak dikasih tahu kenapa. Mereka ikut dan taat. Ambil jalan lain menghindari Herodes. Saya tanya, kalau saudara jadi Herodes, apa nunggu-nunggu nggak datang-datang, apa nggak dicari? Ini orang Majus bujui aku ya. Kurang sekolah. Ini kurang sekolah ini ya. Oh, pasukan kejar. Bisa nggak? Bisa loh. Resiko nggak? Resiko loh. Janji mau kembali ke Herodes nggak kembali. Itu resiko. Bohongi seorang raja itu resiko. Ketangkep itu bukan hanya bisa dipenjara, dipukulin, bisa mati Bapak Ibu. Inilah resiko menyembahnya orang Majus. Mereka nggak peduli karena mereka mau taat kepada Allah. Itu indahnya. Makanya di dalam menyembah, kalau saudara mengalami penganiayaan, mengalami penghinaan, mengalami dibully orang, tenang. Itu namanya harga yang harus dibayar dalam aku menyembah Allah. Bahkan kadang-kadang saudara-saudaramu atau mungkin teman-teman saudara memutuskan hubungan dengan saudara. Atau mungkin saudara kehilangan job, proyek karena engkau menyembah Kristus. Jangan sewot, itulah harga yang harus dibayar, pengorbanan yang harus dibayar. Tuhan akan ganti berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Sungguh. Kemarin ada yang sewot, lalu dikirim ke saya. Ada orang pesen kue Natal, kue tar, lalu disuruh nulis. Tolong ditulis selamat hari Natal. Yang bikin gak mau, kami gak mau nulis katanya. Tulisan sendiri, tapi kami menolak menulis. Itulah harga yang harus kita bayar. Tapi juga saya senang bahwa ibu kita, ibu wali kota, mengucapkan selamat Natal kepada kita umat Nasrani. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Inilah keindahan. Inilah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ini Bapak Ibu. Tapi kalau sampai saudara harus mengalami dalam kehidupan ini penganiayaan, anggaplah itu harga yang harus saudara bayar untuk menyembah Dia. Kalau di dalam perjanjian lama dan di dalam abad-abad awal ada banyak anak Tuhan menyembah dan dianiaya. Ada yang kupingnya cuma satu, ada yang tangannya satu, ada yang sampai nyembah Tuhan pincang-pincang, ada yang lidahnya dipotong, ada yang mukanya, wajahnya dan seluruh badan itu ada bekas disayat-sayat. Tapi mereka bisa menyembah Allah dengan luar biasa. Mereka tidak lari dari Allah, mereka tidak menyangkal Allah, mereka tetap menyembah. Karena mereka tahu itu harga yang harus dibayar. Jadi kalau saudara mau belajar menyembah dengan sungguh-sungguh, itu bukan masalah musiknya, bukan masalah lagu, tapi masalah 3 pilar yang harus ada dalam hidup saudara. Knowing the Savior, kenal dan tahu juru selamat saudara. Love the Savior, mencintai akan juru selamat saudara. Dan yang ketiga, sacrifice, berkorban untuk juru selamat. Kalau 3 ini saudara punya, meskipun suara saudara miring-miring kalau nyanyi, di sorga itu nyaring luar biasa dan sangat dihargai. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus berkati kita semua.